bagaimana bisa mewujudkan 1.000 guru besar yang baru gitu di Indonesia gitu ya. Mimpi kali ya Prof katanya. Oke, semua berawal dari mimpi kan? Pak Arief menanyakan tentang bagaimana membangun ekosistem ya, riset ya, di kalangan para dosen. Nah, ini hal yang sangat penting menurut saya. Karena kesuksesan seorang dosen ya, itu tidak mungkin dari dirinya sendiri gitu. Tidak mungkin. Ya. Kalau kita membahas tentang sistem, tentu ini satu kesatuan dari banyak hal ya. Ada orangnya, ada prosedurnya kan gitu ya, ada aturan-aturannya, kemudian juga situ namanya ada prosesnya gitu ya, apa inputnya, ya kemudian bagaimana mekanisme yang ada di situ, interaksi di antara orang-orang yang ada di situ, dan kemudian ada luarannya ya, ada outputnya, kemudian outcomes-nya seperti apa, kira-kira demikian. Nah, jadi kalau menjawab secara sederhana pertanyaan Pak Arief tadi gitu ya, saya berpikir setiap kampus pasti sudah memiliki aturan, ya kan? Leadership-nya juga pasti sudah ada orang-orangnya yang memimpin kampus dari pimpinan tertinggi, Bapak Ibu Rektor, Ketua gitu ya, Direktur, ya, hingga semua jajarannya pasti sudah ada. Nah, jadi orangnya udah ada gitu ya. Nah, leadership-nya juga sudah ada. Nah, kemudian menurut saya tidak akan menyentuh hal itu. Karena setiap kampus pasti beda-beda. Sistemnya ada, culture-nya ada, ya, pimpinannya ada, orang-orangnya ada gitu ya. Tetapi justru saya ingin menggarisbawahi satu hal ya, yang menurut saya penting adalah budaya akademik kolegial atau kolegialitas akademik. Kampus, kehidupan akademik itu beda gitu, unik lah dibandingkan dengan misalnya di perusahaan ya, di organisasi nirlaba udah pasti ya kan, atau kemudian di lembaga-lembaga pemerintah gitu ya, departemen non-departemen, atau bahkan militer gitu ya, itu beda gitu ya. Apa yang membedakan? Menurut saya adalah para dosen itu semua orang ya pintar gitu ya, paling enggak dari sisi ukuran dia S1, S2, S3 gitu. Bahkan juga ya, tetangga saya lagi lewat. Yang mempunyai jabatan akademik, baik dari yang asisten ahli hingga guru besar. Apalagi semua punya otoritas akademik itu. Nah, karena semua memiliki basis keilmuan, ya, bahkan katakanlah yang sama, karya-karyanya juga kalau dia mengikuti ya, standarnya dan bisa berkembang dari asisten ahli hingga guru besar, tentu memenuhi standar tertentu kan, gitu ya. Jadi secara kompetensi sebenarnya oke, gitu ya. Nah, karena memiliki keunikan bahwa itu sumber daya yang hebat, ya, human capital yang bagus, kompeten, canggih gitu ya, produktif. Nah, mungkin ada sifat-sifat yang lebih mau menang sendiri gitu ya, lebih ke arah egonya tinggi gitu kira-kira ya, gitu. Salah satunya kemungkinan. Nah, tetapi yang perlu dikembangkan adalah karena semua memiliki satu kompetensi di bidang masing-masing, ya, dan tidak mungkin sukses sendirian gitu ya. Tentu kolegialitas akademik itu yang harus dijaga, saling mendukung di antara para dosen-dosen itu, para peneliti itu. Misalnya dosen yang satu lagi punya ide penelitian atau punya kerjaan atau proyek penelitian yang memang misalnya membutuhkan support ya, membutuhkan bantuan, ya kita bantu. Atau kolega kita ada yang mau naik ya, misalnya ke guru besar, apa yang bisa kita bantu ya, tanpa pretensi sifatnya vested interest gitu ya. Ya, interest pribadi, kepentingan pribadi. Enggak. Kita harus menempatkan kepentingan institusi gitu ya. Atau mungkin ya termasuk dari level yang paling rendah mungkin jurusan atau fakultas, lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan kepentingan kita pribadi. Nah, kita dorong nih semangat saling menghormati ya. Kita harus sadar gitu ya. Kita self awareness kita tinggi bahwa kalau kita mendukung yang lain itu juga pada dasarnya mendukung diri kita sendiri, dan juga pada dasarnya kemudian pada akhirnya mendukung institusi kita. Nah, ini semangat kolegialitas akademik ini, sehingga ya mestinya hal-hal yang sifatnya
politik organisasi ya, atau politik kantor, ya kita minimalisir. Saya nggak bilang bahwa itu murni gitu, nggak ada gitu ya. Pasti ada saja, namanya juga manusia, organisasi yang di situ isinya manusia, apalagi manusia yang katakanlah pinter-pinter semua. Ya pasti ya, ada keinginan-keinginan tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu, apalagi untuk misalnya ketika ingin naik jabatan tertentu gitu ya, itu udah manusiawi lah ya, itu sudah bagian dari hal yang alamiah gitu. Nah, tapi bagaimana hal seperti itu bisa di manage gitu. Nah, dengan demikian kalau ada yang maju gitu ya kita dukung gitu. Nah, kalau ada yang misalnya lebih muda dari kita, ya, moncer gitu ya, wah ini baru lulus S3, wahnya produktif banget gitu. Wah, papernya Q1 atau SGR-nya gede, impact factor-nya gede-gede. Wah, kita dukung mereka gitu. Suatu saat bagaimana syukur-syukur bisa jadi guru besar. Nah, ini kan bentuk dukungan yang luar biasa. Ya. Nah, tidak perlu kita kemudian menghalangi mereka, menghambat mereka, tidak. Apalagi kalau kita meyakini filosofi kita sebagai pendidik ya. Seringkali kan kalau kita mau menjadi seorang dosen ya, kita kan juga mengisi ya deskripsi diri, mau serdos lah ya, itu deskripsi dirinya seperti apa gitu ya. Nah, itu di situ kan juga ada bagaimana kita punya philosophy of education atau philosophy of teaching kita apa gitu. Kita kan ingin membantu yang lain untuk berkembang, membantu mahasiswa kita untuk berkembang, mencerahkan mereka. Di situ ada keikhlasan gitu ya. Keikhlasan itu mulai dari awal gitu ya, dari awal bahwa kita memang mendidik ya, berusaha ya untuk memfasilitasi para peserta didik kita agar menjadi lebih paham lah, dan nanti akhirnya menjadi lebih baik. Nah, itu juga kita berlaku untuk orang lain, kolega kita. Saya kira hal itu ya, hal utama itu yang menurut saya penting ya, menjawab pertanyaan dari Pak Arief tadi. Walaupun nanti akan saya bahas juga hal-hal lain ya terkait dengan bagaimana menumbuhkan ekosistem riset yang baik. Tapi bottom line, basisnya ya, fundament yang kuat menurut saya adalah tunjukkan semangat akademis, kolegialitas yang tinggi, saling mendukung, saling menghormati, respect satu sama lain untuk kemajuan institusi kita, untuk kemajuan riset kita. Bagaimana pandangan Anda tentang pendapat saya ini? Silahkan ya, tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya, wah gak setuju Prof, gitu ya, boleh silahkan. Atau, wah saya ada pandangan-pandangan yang begini, silahkan. Oke, nanti pada kesempatan lain di video yang berikutnya, saya akan sampaikan juga hal yang tidak kalah penting, bagaimana mewujudkan ekosistem riset yang bagus di kampus kita masing-masing. Sampai ketemu lagi, para kolega dosen Indonesia. Sukses buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.